Kembali di Metro Siang pemirsa, pemerintah Indonesia resmi mengembalikan terpidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke pemerintah Filipina pada Selasa malam. Mary Jane diserahkan secara langsung usai perwakilan Indonesia dan Filipina menaikkan sejumlah dokumen perjanjian di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Terpidana Mary Jane sendiri dipulangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pacific Airlines SJ760 pada Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenkokumham Impas Inyoman Gede Surya Mataram mengatakan status hukum Mary Jane tetap sama sebagai terpidana meski kembali ke Filipina, serta proses pidana selanjutnya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah Filipina. Untuk pemindahan narapidana atas nama Mary Jane dari Indonesia ke Filipina. Kalau statusnya masih narapidana dan nanti sampai di Filipina akan dilakukan hal yang sama dengan di Indonesia, akan dimasukkan ke penjara yang ada di Filipina. Dan nanti untuk proses hukumnya setelah di Filipina sesuai dengan perjanjian kita ditentukan oleh pemerintahan dari Filipina. Itu yang dapat disampaikan. Statusnya sama tetap sebagai narapidana. Nama Mary Jane kembali mencuat setelah ramai pemberitaan bahwa ia akan dipulangkan ke Filipina usai divonis mati dan menjalani hukuman di Indonesia sejak 2010. Mary Jane adalah warga negara Filipina yang menjadi terpidana hukuman mati di Indonesia usai ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kg heroin. Berikut kami hadirkan kronologi perjalanan kasusnya dari vonis mati hingga akhirnya bisa pulang dalam infografis Mary Jane dari vonis mati hingga pulang ke Filipina. Bagaimana sih pemirsa awal mula perjalanan kasus Mary Jane dari mulai penangkapan hingga saat ini? Jadi pemirsa, awalnya Mary Jane ini diketahui membawa 2,6 kg heroin di dalam tasnya. Dan saat itu ia berada di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sehingga pada tepat 25 April 2010 Mary Jane ditangkap di bandara. Kemudian pada Juni 2010 itu adalah proses penyelidikan dari kasus penangkapan Mary Jane ini. Dan vonis mati dari pengadilan negeri itu didapat Mary Jane pada tanggal 11 Oktober 2010 yang diperkuat karena Mary Jane saat itu mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kemudian diperkuat masih menjadi vonis mati oleh pengadilan tinggi pada 24 Desember 2010. Berikutnya pemirsa, kita akan lihat juga pada tanggal 31 Mei 2011 ini adalah pengadilan tinggi yang menolak kasasi. Mahkamah Agung menolak kasasi karena waktu itu memang Mary Jane ini mengajukan kembali kasasi dan saat itu tetap ditolak. Artinya putusan vonisnya adalah tetap vonis mati. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Mary Jane juga sempat mengajukan gerasi yang pada tanggal tersebut itu gerasinya ditolak oleh Presiden. Nah, kemudian pada tanggal 29 April 2015 sebenarnya Mary Jane itu sudah masuk dalam daftar terpidana mati yang akan segera dieksekusi. Kala itu tekanan internasional memuncak pemirsa. Pemerintah Filipina secara resmi meminta Indonesia untuk menunda eksekusi karena Mary Jane dianggap sebagai saksi penting dalam kasus perdagangan manusia di Filipina. Bak lolos dari lubang jarum, eksekusi mati Mary Jane dibatalkan di detik-detik terakhir. Mary Jane tidak masuk daftar terpidana yang dibawa ke lokasi eksekusi. Ia dibawa keluar dari selnya, kemudian dikembalikan lagi ke LP Wirogunan. Pada saat-saat terakhir, Presiden Jokowi memutuskan menunda eksekusi Mary Jane. Dan penundaan ini dilakukan agar Mary Jane dapat memberikan kesaksian dalam proses hukum terhadap sindikat perdagangan manusia yang merekrut dan menjebaknya. Penundaan itu memberikan secercah harapan bagi Mary Jane dan juga pendukungnya. Dan semenjak saat itu pemirsa, mulai ada titik terang dari kasus Mary Jane ini. Karena pada tanggal 10 Maret 2021, Mary Jane itu dipindahkan ke lapas perempuan kelas 2B, tepatnya di Wonosari, Gunung Kidul. Kemudian, pada tanggal 20 November 2024, akhirnya Presiden Filipina mengumumkan kebebasan Mary Jane dan berterima kasih pada saat itu kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan kesepakatan hal ini. Kemudian juga pada tanggal 6 Desember 2024 memang ada kesepakatan pemindahan Mary Jane ke Filipina. Dan pada tanggal 18 Desember 2024 akhirnya Mary Jane ini kembali ke Filipina dan statusnya karena memang di Filipina ini tidak ada pidana mati, maka statusnya menjadi terpidana seumur hidup.
Lantas terpidana yang sudah menjalani hukuman sejak 2010 ini mengapa bisa kembali ke negaranya? Apa dasar hukumnya? Karena memang kalau kita lihat pemirsa, dasar hukumnya ini hanyalah kerangka perjanjian kerjasama dengan negara-negara yang disebut perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matter. Jadi hanya dasarnya ini saja, karena memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoner sampai sekarang. Juga belum ada undang-undang yang mengatur tentang exchange of prisoner. Indonesia juga sebenarnya tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Filipina, sehingga dasar hukumnya ya memang murni hanya perjanjian antar negara. Kemudian apa alasan pengembalian dari Mary Jane ke Filipina ini? Bahwa ternyata Mary Jane ini diklaim pemirsa sebagai saksi penting kasus perdagangan manusia. Karena memang Mary Jane ini dikatakan sebagai korban perdagangan manusia yang kala itu diperintah membawa narkoba. Dan Mary Jane dikatakan akan menjadi saksi kunci kasus perdagangan manusia yang ada di Filipina yang juga menjeratnya. Kemudian alasannya kali ini, bagaimana dengan pemindahannya? Alasannya apa? Nah, pemindahan Mary Jane ini memang merupakan tindak lanjut penandatanganan dari Practical Agreement Indonesia-Filipina yang tadi, MLA tadi pemirsa. Jadi pemindahan Mary Jane merupakan tindak lanjut dari penandatanganan pengaturan praktis Practical Agreement antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Kumham, Impas, Yusril Iza Mahendra, dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez, tepatnya di Jakarta pada Jumat 6 Desember kemarin. Lalu apa sih sebenarnya yang didapat pemerintah Indonesia dari pengembalian Mary Jane ini setelah 2010, sejak 2010 sudah menjadi tahanan di Indonesia? Nah, sebenarnya dikatakan bahwa ini akan memberikan keuntungan. Yang pertama, ini bersifat asas resiprokal. Jadi Indonesia itu bisa meminta tahanan warga negara Indonesia di Filipina. Ada kesepakatan mengenai asas resiprokal ini. Kemudian juga kalau Menteri Kumham ini mengatakan bahwa ini bisa sebenarnya mengurangi APBN karena Mary Jane ini dibiayai oleh APBN Indonesia selama berada di Filipina. Jadi itu akan mengurangi beban APBN kita. Nah, sejumlah pihak seperti pengamat hukum hingga anggota DPR ini mengatakan perlu adanya kejelasan dasar hukum terkait pengembalian terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina. Karena meski benar Mary Jane adalah warga negara Filipina, tetapi ia melakukan pelanggaran hukum di otoritas wilayah negara Indonesia dan sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga hal tersebut harus dijelaskan karena menyangkut kedaulatan dan kewibawaan hukum Indonesia. Di sisi lain, dugaan dan klaim jika Mary Jane merupakan korban perdagangan manusia juga menjadi pertimbangan besar mengapa Indonesia akhirnya mengambil keputusan ini. Apapun itu, mari kita pastikan bahwa kredibilitas Indonesia tetap konsisten sebagai negara yang berdaulat atas hukum di mata dunia.